Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi fi kitabih Riyadhis Shalihin nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu 373 dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Ista'dzantun nabiyya, saya minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil umrati, dalam satu pelaksanaan ibadah umrah. Saya ingin minta izin ke Nabi untuk dekat dengan Nabi, beramal bersama Nabi pada amal umrah. Fa'adhina li, diizinkannya saya untuk bersama-sama. Ini dalil kita boleh beramal dalam satu ibadah bersama. Ada yang mengatakan amal itu sendiri-sendiri saja. Ada. Beramal umrah bersama-sama, tawaf bersama-sama, sa'i bersama-sama, menggunting rambut bersama-sama, tahallul bersama-sama. Fa'adhina li. Wa qala, apa kata Nabi? La tansana, jangan kau lupakan kami. Nah, inilah dalil la tansani. Setiap kita jumpa sama orang, la tansani min husni da'watikum, jangan kau lupakan aku dalam doa-doa. La tansana, jangan kau lupakan kami. Ya ukhayya, ya akhi, wahai saudaraku. Ya ukhayya, wahai saudara kecilku. Min du'aika, dalam doamu. La tansani min du'aika, jangan kau lupakan aku dalam doa-doamu. Faqala kalimatan, Nabi mengucapkan satu kalimat. Ma yasurruni annali bihad dunya, andai dunia ini dikasih ke aku, lebih suka aku lagi kalimat yang diucapkan Nabi itu. Apa ucapan Nabi itu? Ya, wahai saudaraku, jangan kau lupakan aku dalam doamu. Wahai saudaraku, mengaku bersaudara, jangan kau lupakan aku, tak pernah lupa, tak pernah lalai. Min du'aika, dalam doamu. Ada orang tak lupa waktu makan, asal makan ingat. Ada orang tak lupa waktu minum. Siapa itu? Sesama penikmat kopi. Asal diminumnya kopi. Aku asal minum kopi Aceh ini, ingat lagu sama dia, Pak Ustaz. Maka kita sedang membuat kenangan. Aku asal minum bandrek, ingat lagu sama dia, Pak Ustaz. Tapi ada, aku asal berdoa, ingat sama dia. Itulah yang mau kita inginkan. 3. Bersaudara, tak pernah lupa dalam doa. La tansani fi du'aika. La tansani min du'aika. Min du'aika, sebagian dari doamu. Kalau doa kau ada 10, doa untuk emakmu, ayahmu, binimu, anakmu, cucumu, kawanmu, sahabatmu, masukkan aku ke dalam. Sebetulnya tak pun kita sebut secara eksplisit, tak pun kita sebut secara teks namanya, doa secara umum sudah masuk dalam solat maupun di luar solat. Di dalam solat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna, sudah masuk. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Syaratnya soleh. Kalau soleh dia masuk. Yang kedua, di luar solat, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina, saudara-saudara kami, masuk. Tapi kalau dikhususkan lagi namanya, bagus. Lebih aku suka lagi kalimat ini daripada dunia beserta isinya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, asyrikna, asyrikna, sertakan kami, sertakan aku, sertakan keluargaku, ya ukhayya fi du'aika, dalam doa. Kalau yang di awal tadi sebagian dari doa, kalau yang kedua dalam doa. La tansani fi du'aika. Jadi pendek aja kalau berpisah sama kawan.
la tansani fi du'aika. Jangan lupakan aku dalam doa. Hadisun sahih, hadisnya hadis sahih. Rawahu Abu Daud, ada dalam Sunan Abi Daud. Wa Tirmidzi, ada dalam Sunan Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Wa ani bin Umar, sekarang anaknya. Tadi ayahnya Umar bin Khattab, sekarang anaknya. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maqala, dia berkata, kana nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazuru, mengunjungi Qubaan, Masjid Quba. Nabi mengunjungi Masjid Quba rakiban, naik unta, naik kuda, naik keledai. 3 tunggangan, kuda, unta, keledai. Wa masyian, jalan kaki. Fayusalli, dia solat di Masjid Quba itu raka'ataini, 2 rakaat. Siapa yang solat di Masjid Quba 2 rakaat dapat pahala seperti umrah. Ditulis di dinding Masjid Quba besar-besar. Tapi jamaah sampai ke situ bukan solat sunat, berfoto. Bagus tuh, kenang-kenangan. Tapi jangan sampai lupa. Kenapa solat sunat di Quba? Karena waktu Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, pertama kali turun di Quba. Berangkat hari Ahad malam Senin, sudah masuk Senin itu. Karena hari Ahad malam Senin ba'da maghrib itu sudah masuk hari Senin. Sampai di Quba hari Senin. 8 hari 8 malam. Dari Makkah ke Madinah itu 8 hari 8 malam. 4 malam dia di Quba. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Jumat pagi baru dia bertolak ke Madinah. Di Quba 4 malam, berdirilah satu masjid, itulah Masjid Quba. Kenapa Nabi mengunjungi Masjid Quba? Orang yang tidak pernah meninggalkan rumahnya, lahir di rumah itu, besar di rumah itu, nikah pula sama orang di rumah itu juga lagi, mati pun di rumah itu, gak paham ceritanya. Tapi bagi orang yang pindah-pindah, dulu tugas di Bagan Siapi-Api, habis itu pindah lagi ke Tembilahan, habis itu pindah jadi kepala dinas di Rokanhulu, habis itu terakhir tugas di Bangkinang. Paham ceritanya. Kenapa? Mengunjungi satu tempat yang penuh kenangan di awal dulu, mengembalikan memori. Kalau ada kawan-kawan yang pikun-pikun, dibawa dia ke tempat, diajak dia cerita. Apa yang kau ingat tentang tempat ini? Ingat dia. Dulu begini kan. Menapaki, maka disebut dengan napak tilas. Petilasan, peninggalan. Napak tilas, menapaki lagi tempat-tempat yang dulu dikunjungi. Tidak bisa mereka umroh tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 baru pergi umroh. Itu pun tak bisa masuk ke kota Makkah karena dihadang di Hudaybiyah. Akhirnya balik lagi. Tahun 7, tahun 8 baru bisa umroh. Untuk mengobati hati tak bisa umroh, siapa yang sholat sunat 2 rakaat di Masjid Quba sama macam melakukan ibadah. Karena judul bab ini kan ada tentang bersaudara sampai tempat-tempat. Jadi Nabi tidak pernah melupakan. Kalau bahasa orang Melayu, sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Sedang tempat jatuh lagi dikenang, apalagi tempat berulang mandi. 2025, 2035, 2045, kalian yang kuliah-kuliah ini balik ke kampung, jadi kades, jadi camat, jadi lurah, jadi orang kaya. Setelah nanti balik lagi kalian kemari, walaupun musola ini kecil, kalian pasti datang lagi kemari. Asal ke Pekanbaru, kalian bawa anak kalian, bini kalian, cucu kalian kemari. Untuk mengenang apa? Kemarilah dulu ayah subuh-subuh disenggol begal waktu mengaji Riyadhus Shalihin.
Kalian lewati balik jalan setelah kubur itu. Dulu sini lubangnya besar-besar. Sekarang masih begitu juga lagi. Kalian datangi musola walaupun kecil. Heran anak kalian. Kenapa ayah tak membawa kami ke An-Nur? Kenapa ayah tak membawa kami ke Ar-Rahman? Itu singgung Ustaz Subli. Ada imam besar Masjid Ar-Rahman. Kenapa ayah tak membawa kami ke Masjid At-Taqwa Pasir Putih? Ada ketua Masjid At-Taqwa, Ustaz Asnur. Di sini kami dulu membaca Riyadhus Shalihin. Ada kenangan. Asal jangan sudah ngaji, sudah taubat, asal lewat karaoke senyum-senyum. Tanya sama anak, kenapa ayah senyum? Disitulah ayah mabuk dulu. Yang lalu-lalu itu tak usah diingat lagi. Buatlah sesuatu yang ada kenangan. Quba punya satu kenangan. Nabi naik unta, naik kuda, naik keledai. Nabi dapat wahyu umur berapa? 40. Berdakwah di kota Makkah 13. 4 tambah 13? 53. Berarti waktu dia pindah ke Madinah itu umurnya 53. 10 tahun di sana 63. Selama 53 ke 63 jalan kaki 5 kilo. Menunjukkan Nabi sehat. Dari ujung jalan ke pondok 1,6 3 kilo 4,5. Itulah kalau mau ikut sunnah. Jadi berjalan kaki ini sunnah, menunjukkan Nabi itu sehat. Sekarang banyak jamaah kita jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Quba untuk merasakan sambil jogging. Pagi habis sholat subuh jalan kaki ke Quba, naik sepeda. Fa yusalli fihi rak'ataini, Nabi salat di situ sebanyak 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, kana Nabiyyu, Nabi Muhammad SAW ya'ti Masjid Quba, dia datang ke Masjid Quba. Ini hadis ini lebih detail lagi. Kulla sabtin, setiap hari Sabtu. Kata Imam Nawawi, ini dalil boleh mengkhususkan hari tertentu. Kulla sabtin, setiap hari Sabtu. Rakiban, menunggang kendaraan, kuda, unta. Wa masyian, berjalan kaki. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, Abdullah bin Umar melakukan perbuatan yang sama. Di antara sahabat Nabi yang paling mengikuti sunnah adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah menyiram air di atas pasir. Tak ada tanaman, tak ada apa-apa. Ditanya sama sahabat, kenapa kau lakukan? Karena aku pernah menengok Nabi melakukannya, maka aku lakukan. Tanpa ada alasan. Mereka mengikuti perbuatan Nabi itu tanpa ada alasan. Tak nanya-nanya dalilnya apa. Diikutnya aja. Setiap hari Sabtu, Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berjalan kaki, kadang naik kendaraan dari Madinah, dari Masjid Nabawi ke Quba. Pas ditanya kenapa? Karena Nabi melakukan ini, saya pun melakukan. Kalau kebetulan panjang umur, sehat badan, umroh, berangkat hari Kamis, dapat sholat Jumat, dapat hari Sabtu, maka datanglah berjalan kaki dari Masjid Nabawi sampai ke sana, dapat sunnahnya, dapat perbuatannya, dapat perasaannya yang pernah dilakukan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni kalau dia balik dari musafir, dia tak balik ke rumah jumpa anak istrinya. Balik dari musafir, dia langsung ke depan makam Nabi. Langsung ke depan kubur Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitulah dekatnya dia dengan Nabi SAW. Ayahnya kawan Nabi, kakaknya istri Nabi. Ayah dia kawan Nabi, Umar bin Khattab, kakaknya namanya Hafsah, istri Nabi. Jadi dia sangat dekat. Itu maka bebas dia jalan-jalan di rumah Nabi karena
eh, abang iparnya Nabi Muhammad SAW, abang ipar. Di mana rumah Hafsah itu? Kubur Nabi yang sekarang itu rumah Nabi bersama Aisyah. Jadi kalau ini mimbar apa? Mimbar di sini. Coba bayangkan ini mimbar, ini mihrab, itu kamar Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah. Menyeberang dari kamar Sayyidatuna Aisyah ini ke depan, di depan kamar, di belakang kamar, ini kamar Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah, di belakang tuh itu rumah Sayyidina Ali dengan Fatimah. Di belakang, ini kita menghadap kiblat nih. Nah, di belakang kamar Nabi ini itu rumah Sayyidina Ali dengan Fatimah. Di depan arah ke kiblat itu rumah Umar bin Khattab. Rumah Umar bin Khattab salah satunya adalah rumah Hafsah, istri Nabi. Jadi kalau diurutkan, rumah Fatimah, rumah Nabi dengan Aisyah, depannya rumah Umar bin Khattab, depan berhadap-hadapan rumah Aisyah ini dengan rumah Hafsah radhiyallahu anhu. Waktu pelebaran Masjid Nabawi, pelebaran rumah Hafsah ini mau ditutup. Kata Sayyidatuna Hafsah, boleh, tapi dengan syarat jendela ini tak boleh ditutup, karena aku mau menengok kamar Nabi. Itulah maka jendela di situ tuh tak pernah ditutup sampai sekarang. Jendela yang tak pernah ditutup sampai hari kiamat nanti. Jendela yang tidak pernah ditutup. Gimana cara mencarinya di internet? Tuh, jendela yang tak pernah ditutup. Apa? Jadi sampai sekarang pun, walaupun bangunan sudah jadi beton, jendelanya tak ditutup. Karena pesan Hafsah, silakanlah. Jadi kalau ada orang sedikit banyaknya yang dialami oleh Nabi, yuhibbukumullah. Semua kata-kata hub. Coba tengok ayat yang pertama. Ruhama, cabang dari hub. Lalu kemudian yuhibbuna man hajar. Ada satu, cuman satu kata hub yang bukan cinta karena Allah. Mana ayatnya? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika Zulaikha berkeinginan kepada Yusuf, Yusuf pun juga sama. Laula ar-ra'a burhan. Kalaulah bukan karena dia menengok burhan. Burhan itu cahaya. Cahaya yang nampak. Sehingga tak jadi dia melakukan perbuatan yang terlarang. Kenapa Zulaikha mau menerkam Yusuf? Qad syaghafaha hubba. Karena dia sudah diselimuti hub. Itulah satu-satunya hub yang nafsu antara laki-laki dan perempuan. Semua kata hub dalam Al-Quran adalah cinta karena Allah. Cinta yang karena nafsu cuma satu. Cinta Zulaikha kepada Yusuf. Pun pada akhirnya setelah Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, lalu kemudian Yusuf teringat tentang Zulaikha. Dicarinya, rupanya dapat, dan Zulaikha itu akhirnya menikah dengan Yusuf. Karena ada ustadz di Bagan Batu, setiap habis menikahkan dibacakannya doa. Allahumma jama' bainahuma kama jama'ta bainaha wa baina Adam wa Hawa warham bainahuma kama rahimta baina Ayyuba wa rahmah. Kalau antara Yusuf sama Zulaikha itu apa bunyinya Ustaz? Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Dikritik dia. Jangan bacakan doa itu. Itu doa itu tak bagus. Bertanyalah Pak Kua nih saya. Karena terhalang doa dia antara Yusuf itu. Setelah dicari-cari dalam
kitab yang mu'tabar, yang sahih, ternyata memang akhirnya menikah Yusuf itu dengan Zulaikha. Zulaikha berarti udah tua, dimudahkan Allah mukanya, dan ternyata suami dia, maaf cakap, pistolnya ndak melotui. Jadi Yusuf menikah dengan Zulaikha itu, Zulaikha masih gadis, dan mereka punya anak, punya keturunan. Nah, jadi nanti yang ragu-ragu Pak Kua waktu mendoakan, bantai aja terus. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Setelah selesai masa paceklik, dia jadi Perdana Menteri, teringat dia ada Zulaikha. Akhirnya dicari, dapat, menikahlah dia dengan, malu Zulaikha karena dosa-dosanya. Lalu kata Yusuf, engkau Zulaikha? Iya. Dibukakannya wajahnya, Allah Ta'ala menjaga, menikah mereka. Kutumbu janda. Wa an Anasin, hadis 375 dari Sayyidina Anas bin Malik. Anas ini di rumah Nabi tinggal 10 tahun, dia tinggal di rumah Nabi, membawakan air, menyiapkan kain, membawakan sendal 10 tahun. Karena emak dia, nama emaknya Ummu Sulaim, emak dia menyerahkan ke Nabi. Waktu diserahkan ke Nabi umur dia 10 tahun. Budak 10 tahun kelas 5 SD, kelas 4 SD. Ya Rasulullah, ini anakku Anas. Didoakan Nabi lah Anas bin Malik ini, Allahumma akfir amwalahu wa auladahu wa ja'alhu min ahlil jannah. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Dan Anas bin Malik termasuk sahabat Nabi yang kaya raya, karena kebunnya panen setahun 2 kali. Dan sekarang orang-orang Madinah yang kaya-kaya itu yang punya kebun ajwa, karena 1 kilo 80 rial. Dan jamaah umroh kalau beli itu tak dikasihnya ke jamaah karena mahal. Anas bin Malik dihitung waktu dia meninggal, anak cucunya dihitung lebih 100 orang anak cucu. Usahakan kita sebelum mati anak cucu kita 100 orang anak bin Malik. Istri saya tak siap Pak Ustaz, tambah 1 lagi. Ini Nabi SAW. Dari Nabi SAW, qala, dia berkata, apa kata Nabi? Thalathun, ada 3. Man kunna, 3 perkara. Siapa yang man kunna fihi, siapa yang berada pada 3 ini, wajada bihinna halawatal iman, dia sudah merasakan manisnya iman. Siapa yang sudah berada pada 3 ini, berarti dia sudah merasakan manisnya iman. Iman itu nampak atau tak nampak? Tak nampak. Mengumpamakan sesuatu yang tak nampak kepada suatu yang nampak. Apa namanya itu? Sesuatu yang tak nampak diumpamakan kepada suatu yang nampak. Apa namanya? Namanya kalau bahasa Melayu ibarat. Ibarat air di daun keladi, walaupun tertumpah tetapi tak meninggalkan bekas. Begitu jugalah cintamu padaku. Air di daun keladi tertumpah, ada bekasnya? Tak ada. Begitulah kau melupakan aku, kata laki-laki. Mengumpamakan sesuatu yang tak nampak kepada sesuatu yang nampak, itu namanya ibarat. Iman itu tak nampak, tapi manusia ini mau dia nampak. Maka kata Nabi, iman itu kasyajaratin thayyibatin, macam pokok kayu yang kokoh, kayu tualang. Asluha tsabitun, akarnya tunggal ke tanah, wa far'uha fis sama, cabangnya ke langit. Pokok kayu tunggal, akar tunggal, mengunjam ke tanah, pucuknya ke langit. Itulah iman. Ini contoh lagi, macam mana iman itu kata dia? Halawatal iman, manis. Pertama kali dimakan, masin. Digigit, lemak. Lama-lama baru terasa manis.
Apa namanya? Kelepon. Nek wong Jawa jenenge kelepon. Kata wong Melayu, buah melako. Pertama kali kena di lidah, asin. Kenapa? Baru kena kelapanya. Mulai lemak. Kenapa? Karena santan bercampur dengan tepung beras. Lemak. Tapi begitu dia sudah gula merahnya pecah, manis. Halawatal iman. Sudah terasa manis. Iman itu begitu juga. Nah, jadi kalau baru ngaji seminggu sekali, itu baru ampas kelapa. Nah, tapi kalau sudah datang subuh Sabtu jauh-jauh kemari, subuh Rabu, itu gula merah. Insyaallah. Amin. Apa dia tiga nih? Yang pertama, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilai. Dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulullah mimma siwahuma, daripada yang lain. Lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Rasulullah daripada yang lain. Kata istrinya, "Bang, Rabu pagi kita belanja ikan di pasar Dupa ya." Kata anaknya, "Antar aku sekolah." Kata dia, "Allah wa rasuluhu ahabbu ilayya." Allah dan Rasulnya lebih kucinta daripada kalian berdua. Kau beli ikan besok hari Kamis. Kau pagi ini sekolah, ada yang mengantar. Siapa? Ojol. Kami Pak Ustadz yang belum beranak, belum berbini ini, kalian lebih cinta kepada Allah dan Rasul daripada yang lain. Kenapa? Karena orang subuh pagi kemari jam 4 bangun. Jam 3:30 baru berangkat kemari. Dingin, sejuk, sampai kemari. Banyak juga orang tahan. Aku Pak Ustadz kalau ke Rimbo Panjang dingin tahan. Takut hantu. Karena lewat kuburan. Maksa berhenti dulu situ, nunggu kawan lewat. Tak mampan ayat kursi. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba khabar kana ilaihi mimma siwahu. 2. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Menyukai, menyayangi, mencintai saudara lillah, karena macam mana cara kita menguji orang ini, dia sayang sama kita karena Allah atau karena yang lain? Menengoknya waktu susah. Di mana ada gula, di situ ada semut. Kalau kita menang, kita kenyang, kita senang, kita tenang, kita lenang, banyak kawan. Tapi waktu kita susah, payah, situlah kawan. Kawan sejati. Jangan lupakan kawan sejati. Di saat kita sedang susah, sedang payah. Waktu kalian sama-sama kuliah, sama-sama di kos-kosan, telur ayam dibagi 2, putihnya pagi, siangnya kuning. Ada kawan yang dekat, nanti sudah kalian berhasil sukses, cari. Itulah kawan sejati. Jangan lupakan. Banyak kawan. Kawan ketawa banyak, tapi kawan bersusah tak banyak. Kawan berjuang. Kalau lupa, di list, buat daftarnya. Kawan berjuang. Ada satu lagi, kawan ketawa. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia sayang karena Allah. Tak ditengoknya kita siapa, tak dipandangnya kita apa, tak ditengoknya harta kita, tak ditengoknya kuasa kita. Memang dia sayang sama kita karena Allah. Ada orang-orang macam itu. 3. Wa ayyakraha, dia benci, dia tak suka. Ayyauda fil kufri, kembali kepada kekufuran, kemusyrikan, ba'da an qadhahu Allahu minhu. Dia sudah diselamatkan Allah dari kekafiran, kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan. Dia takut balik lagi ke situ. Takutnya macam mana? Kama yakrahu an yuqdhafa finnar,
sebagaimana takutnya masuk ke api. Ada orang mau masuk ke api? Takut terbakar, lecet, kulit melepuh, panas. Begitulah dia takutnya kepada kekafiran. Takut musyrik, takut kafir, takut fasik, takut maksiat, sebagaimana takut ke api. Kalau yang tiga ini ada pada diri kita, satu, mencintai Allah dan Rasul. Dua, mencintai saudara hanya karena Allah. Tiga, takut balik kepada maksiat seperti takut jatuh ke api. Kalau ada tiga itu dalam diri kita, bersyukurlah. Kalau belum ada, tanamkanlah. Mudah-mudahan kita termasuk tiga golongan yang selamat ini, insyaallah. Kalau udah ada itu, wajada bihinna halawatal iman, dia dapat manisnya iman. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Datang ke rumah orang, minta kopi, tidak pakai gula. Saya selalu jumpa orang model begini. Di Maroko dulu ada, di Pekanbaru ini pun ada. Kalau datang, minta buatkan kopi, tak pakai gula. Ustaz Somad minum kopi, hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Tapi justru bagi dia kopi pahit itulah yang menghilangkan kepahitan hidup. Bahkan diajarkannya pula saya cara membuatnya. Masukkan dulu kopinya ke dalam, didihkan air 10 menit, menggelegak dia. Setelah itu siramkan, biarkan kopinya turun sendiri ke bawah. Jangan langsung diaduk. Kopi itu kalau disiram kan naik dia ke atas. Habis nanti turun dia satu-satu ke bawah. Setelah semuanya turun, baru diaduk. Mengaduknya macam tawaf dari kiri ke kanan. Habis itu baru saya kasih ke dia. Senior saya, kakak kelas saya, dosen UIN Ciputat, orang Banten, sahabat baik. Habis itu baru diminum. Masya Allah, Somad. Saya mencobanya, pahit. Apa maksud cakap saya ini? Sedangkan manisnya kopi pun payah kita merasakannya, apalagi manisnya iman. Saya membuatkan kopi dia itu tahun 2004. Sekarang sudah 2025. 2004 saya diajarkannya membuat kopi itu, 21 tahun belum dapat saya manisnya kopi itu lagi. Sampai hari ini jamaah di mana-mana mengasih saya kopi. Dari Papua kemarin 1 kardus kopi. Saya bancur, cuman rasa kopi Papua ini pahit juga. Udah 21 tahun mencoba kopi ini, belum terasa manis. Apa kata orang yang tak suka kopi? Gila aku rasa kawan ini. Gila apa? Gila kopi. Sedangkan kopi aja pun lain rasa kita. Lidahnya sama. Lidahnya sama. Sama-sama dari daging juga. Bukan berarti lidah dia dari aluminium. Tapi dia bisa merasakan manisnya kopi. Kenapa orang tidak bisa merasakan? Aku lain rasanya. Rupanya dia habis gosok gigi. Habis gosok gigi kan berubah rasa kita. Jangan sampai semua orang merasakannya, tapi kita tidak merasakannya. Rupanya kita sudah mati rasa. Perasa sudah tak ada rasa. Gawat itu sudah. Namanya tasteless. Rasa bahasa Inggrisnya T-A-S-T-E-E, taste. Less, L-E-S-S, tak ada. Tasteless. Wireless, tak pakai wire, tak pakai kabel. Wireless. Tasteless, tak ada rasa. Bapak kok nggak minum, kok nggak makan? Saya sekarang nggak ada rasa, Pak Ustaz. Kenapa nggak ada rasa? Habis kemoterapi. Orang habis kemo, itu tak ada rasa. Jangan sampai kita, orang berzikir merasakan zikir, orang ngaji merasakan nikmat ngaji, orang sholat merasakan nikmat sholat, orang baca Quran, kita malah kapanlah selesai ini? Berarti kita sedang kena tasteless.
sedang mati rasa. Menghidupkan rasa. Kalau sudah tak ada rasa pada makanan, tak selera makan. Tak ada rasa dalam persahabatan, hampa. Dulu enak kali rasanya berkawan, kongko-kongko, ngobrol-ngobrol waktu kuliah dulu. Sekarang jumpa, udah mati rasa. Kenapa? Karena waktu acara reunian bukan nanya apa kabar, tapi menunjukkan ini mobilku yang baru loh. Ini cincinku, ini gelangku. Akhirnya waktu jumpa itu sudah mati rasa. Bahaya, jangan sampai mati rasa. Muttafaqun alaih. Habis, pertemuan akan datang kita bahas 3, 7, 6. Mana kertas-kertas? Ada orang yang baru hijrah, baru taubat maksudnya. Taubat bahasa kerennya sekarang hijrah. Bertanya, kalau ada Tuhan, kenapa kejahatan di dunia ini tetap ada? Oh, maksud dia kerja Tuhan itu asal ada kejahatan dihilangkannya langsung. Ada orang mencuri, putus tangannya. Ada orang berzina, putus barangnya. Itu bukan Tuhan. Allah itu mau kita ini bertaubat, sadar karena kesadaran kita sendiri. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujur, ada jalan khamar, riba, zina, wa taqwaha, dan ada jalan takwa. Ini roti, ini bara api. Siapa itu yang dites? Musa. Coba kita tes. Kalau betul anak ini tak ada akalnya, diambilnya nanti api. Tapi kalau dia sudah berakal, berarti dia masuk ke istana ini mau menghancurkan aku ini, kata Fir'aun. Fir'aun pun paham bahwa orang mesti diuji, dites. Jadi kalau orang yang tak paham, berarti lebih parah dari Fir'aun. Ini adalah tempat ujian tes. Ini daging ayam, ini daging babi, diuji. Ini bank syariah, Islamic bank. Ini bank konvensional, diuji. Dunia ini darul bala, tempat ujian. Jadi kalau memang Tuhan ada, kenapa ada kejahatan? Ini adalah tempat ujian. Yang tidak ada ujiannya nanti ketika kita sudah masuk ke surga. Di surga sudah tak ada ujian. Yang baik-baik di surga, yang buruk-buruk di neraka. Dia mau dunia ini jadi surga. Biasa orang baru taubat itu menengok perbuatan ini, akhirnya kok begini ya dunia ini ya. Aku maunya dunia ini baik-baik saja. Padahal dunia ini sejak dari zaman Adam sampai Adam Smith. Ada Kabil, ada Habil, ada Fir'aun, ada Musa, ada Ibrahim, ada Namrus, ada Isa, ada Herodes. Ada aku, ada kau. Selalu ada pilihan. Wa balawnahum bil hasanat was sayyi'at. Masuk dua anak ke dalam kelas. Ujian, kebetulan pertanyaannya 1, jawabannya 4. A, B, C. Multiple choice. Siapakah Presiden Amerika? A, Mugabe. B, Soekarno. C, Donald Trump. Yang betul mana? Yang betul 1. Yang salah? Yang salah 2. Kata anak mahasiswa, suka aku pertanyaannya. Kenapa? Ngetes pikirannya. Kata anak TK, menyesatkan guru ini. Soalnya sama, gurunya sama, tapi cara pandangnya berbeda. Berbeda antara anak TK dengan mahasiswa.
Apakah guru yang membuat multiple choice 2 salah 1 benar itu mau menyesatkan? Tidak. Dia mau ngetes mahasiswa ini banyak baca atau tidak. Tapi anak TK maunya nggak usah lah ada yang begini. Inilah yang paling bahaya. Apa bahayanya? Ada orang umurnya tua tapi agamanya TK. Kok bisa? SD kurang belajar agama, SMP tak belajar agama, SMA tak belajar agama. Masa nggak ada agama? Ada agama, tapi cuma satu, PAI. Pendidikan Agama Islam, lah PAI lah. SMA, masuk kuliah 2 SKS, PAI joleh. Pendidikan Agama Islam. Sibuk, cari kerja, ini mau buat rumah, mau beli mobil, ini tak ngurus agama. Akhirnya setelah umur 40, setelah punya rumah, punya mobil, anak sudah kuliah, barulah mencari agama. Umurnya 40, beragamanya TK. Ini yang sedang terjadi sekarang. Tidak sinkron, nggak matching. Umur 40, beragamanya TK. Dan anak TK suka. Anak TK itu tak mau berpikir banyak. Maunya 1, 2, hitam, putih, baik, jahat. Jadi kalau nampak antum nanti ada orang udah umur 40, 50, tapi jumpa sama kita, tak ada yang betul sama dia. Nah, baru antum paham. Inilah anak TK yang terjebak di badan atu-atu. Badannya tua, tapi beragamanya TK, tidak sinkron, tidak sejalan. Jadi bagaimana mengatasi masalah seperti ini? Cara mengatasinya adalah kembali kepada adat istiadat budaya Melayu. Orang Melayu, walaupun dia tidak sekolah, dia pasti paham agama. Kenapa? Karena malam mengaji ke surau. Sebelum bersunat sudah khatam Quran. Mengaji di surau fardu kifayah. Rukun, wajib, sunat, sunat muakkad, syarat. Memandikan jenazah. Minangkabau, anak laki-laki tinggal di surau. Pandai basile, pandai mengaji. Sesudah itu baru merantau. Jadi pendidikan agama itu walaupun tidak formal pondok pesantren, dia ngerti agama. Tidak ke surau, tidak bersilat, tidak mengaji, tak paham agama, sibuk dengan dunia. Setelah umur 40, 50, mapan baru mencari agama. Kalau kebetulan masuk ke tabligh, alhamdulillah ngasih orang minyak wangi. Ngasih minyak wangi, ajak ke masjid. Ngasih minyak wangi, ajak ke masjid. Kalau masuk ke salah pilih, habis. Masuk neraka semuanya. RT, RW, Kades, Kadus, masuk neraka semua. Surga itu cuma tinggal dia sama bininya aja lagi. Anak-anak terjebak di tubuh orang tua. Bahaya. Bagaimana hukum jual beli darah? Apakah darah itu boleh dijual? Makanya darah ini selalu disebut dengan donor darah. Kenapa dibuat acaranya donor darah? Donor nyumbang. Karena darah ini kemanusiaan. Tapi kalau ada orang sudah mau mati, ngap-ngap baung, bahasa Melayunya. Macam mana baung itu kalau dibawa naik ke atas kan ngap-ngap dia. Ngap-ngap baung. Kalau anak sekarang judulnya setengah napasku pergi. Lalu kemudian dia perlu darah 1 kantong. Datang orang. Kau mau darah sekantong? Wani piro, kata dia. Tak mau dia mengasih darahnya, tak mau dia donor, mesti beli. Pertanyaannya, apakah pilih mati atau beli darah? Nggak boleh pilih mati. Bu, ibu yang memutuskan bu, suami ibu perlu darah dan ini dia kata dia mesti beli darah. Kata si ibu, biar aja lah mati Pak Ustaz. Nggak boleh, mesti dibeli darah. Tapi kalau bisa donor bantu-bantu. Kalau tak bisa, maka dibeli darahnya 1 kantong. Diambil darah setetes, letakkan di kaca, masuk ke labor.
Ustadz Somad golongan darahnya AB. Hebat darah Pak Ustadz nih Pak Ustadz, kata dokter yang mengambil darah saya itu. Kebanyakan orang, oh Pak Ustadz, Ustadz ini darahnya AB, kuat, darah orang-orang hebat nih Pak Ustadz. Saya pun senang lah. Tapi biasanya Pak Ustadz, paling susah donornya ini Pak Ustadz. Banyak orang mati cepat nih Pak Ustadz, kata dia. Celako kau, kata saya. Jadi hukum jual beli darah sebaiknya donor. Tapi kalaupun mau dijual, jual belinya sah. Bagaimana hukumnya orang yang belum nikah tapi mengajarkan bab nikah? Sama macam orang belum pernah pergi haji ngajar manasik. Nanti bapak ibu naik pesawat, lalu kemudian ketika lewat di Bukit Yalamlam, labbaik Allahumma umrah, lalu kemudian nanti pesawatnya landing di King Abdul Aziz Airport, sampai ke Makkah tawaf 7 putaran, habis itu sa'i, selesai sa'i tahallul. Selesailah 5 rukun umrah, berniat, tawaf, sa'i, tahallul dan tartib. Selesai. Habis manasik, Bapak pernah umrah? Enggak. Kok tahu? Saya baca buku. Jadi kalau hanya sekedar rukunnya tidak apa. Boleh dia. Karena ditanya orang, dia menjawab. Rukun nikah ini, syaratnya ini, yang mesti dilakukan ini, kewajiban laki-laki mesti mengasih makan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal, perhatian, boleh. Kalau dia ditanya orang untuk menjelaskan itu. Enggak boleh Pak Ustaz, cerita nikah mesti udah nikah. Cerita umrah mesti udah umrah. Cerita mati mesti udah mati. Matilah kita. Mati kita, suruh cerita lari semua orang. Anak kami laki-laki usia 12 hari. Kami berniat di saat usianya 21 hari potong kambing. Ibu saya minta akikahnya dipotong 1 ekor dulu. Yang satunya lagi nanti dipotong di kampung. Apa boleh demikian Pak Ustadz? Boleh. Potong dulu 1 ekor. Nanti pas mau balik kampung, potong seekor lagi. Boleh. Oh kalau gitu tunggu 1 ekor nanti aja pas acara nikahnya. Bagus juga. 1 ekor umur 1 hari, nanti buat acara nikah. Itu namanya dicicil. Supaya orang tua ini kan berpikirnya bagaimana irit belanja. Bagaimana nanti di kampung bisa kenduri lagi. Padahal kok dibuatnya juga kalau dua-dua itu dikasih Allah juga ya rezeki di kampung. Dikasih Allah, cobalah. Kalau tak ada Pak Ustaz, ya jangan salahkan saya. Intinya boleh. Sampai umur berapa akikah ini boleh? Aqa'an nafsihi ba'dama bu'itha nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi nabi. Umur berapa dia dapat wahyu? 40. Dia mengakikahkan dirinya setelah 40. Jadi kalau ada di antara bapak ibu ini udah 40, 50 mau akikah, balik dari sini potong kambing. Insya Allah saya datang. Zuhur ini kosong saya. Datang. Tapi akikah saja, jangan minta ayun. Marhaba ayah. Pas dia tengok rupanya ibu tu duduk. Jangan pula minta cukur rambut. Minta ganti nama pula lagi. Macam STNK BPKB aja balik nama. Hanya akikah saja, potongkan kambing. Waktu tukang motong tuh nanya, niatnya apa? Akikah. Datang tamu nanya, apa nih kamu motong? Makan aja lah, kau udah diundang pun. Tanya pula lagi, makan aja, kunyah aja udah. Nanya-nanya, balik usir gue. Jadi boleh akikah setelah dewasa. Siapa yang dulu waktu kecilnya tak diakikahkan, karena orang tua susah di kampung atau karena tak tahu, setelah di kota ini duit banyak, beli kambing, potong, akikah, undang jiran tetangga, masakkan gulai, sate segala macam. Tak bisa dia makan kambing, potongkan ayam. Tak bisa dia makan ayam, buatkan jus buah.
Makan buah pun tak bisa. Parah sudah. Apa dalilnya mencukur rambut di saat usia anak 21 hari? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, rahinatun bi aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Anak yang lahir ini tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebusnya? Cara menebus anak tergadai tadi 3. Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, disembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaqu, dicukurkan rambut hari ke-7, bukan 21, 7. Wa yusamma, kasih nama di hari ke-7. Anak saya hari ke-7. Kalau lahirnya hari ini, hari apa nih? Rabu lahir. Sama lahir dia macam hari saya, hari Rabu. Lahir dia Rabu. Menghitung hari ke-7-nya bagaimana? Rabu nih ikut 1. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa dibuat. Hari Selasa pagi, siang, sore, malam, dibuatlah acara 3. Pertama, potongkan kambing. Kedua, cukurkan rambut. Ketiga, kasih nama yang bagus. Itulah kemarin maka dicukurkan rambut Sadim itu. Hari ke-7, potongkan kambing, baru dibawa. Minta potongkan sedikit secara simbol untuk ngambil barokah, supaya orang memotong itu sambil didoakannya. Apa doanya untuk anak itu? Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddak. Aku tak hafal doanya. Semoga anak menjadi anak yang soleh. Bapaknya juga soleh. Ibunya juga soleh. Keluarganya baik. Hari ke-7. Tak bisa hari ke-7, hari 14. Tak bisa ke-14, 21. Nah, ini yang di 21, ini yang ketiga nih. Tak bisa 21, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, 40 tahun. Potongkan kambing. Tak usah cukur rambut lagi. Nama, udah nama KTP itu aja lah. Apakah Syiah itu Islam? Tulis di Google. Buka nanti. Share nanti ke grup ya. Yang belum ada grup, masukkan ke grup. Somad Moroko. Blogspot. Dapat tulisannya? Nah, kirimkan ke grup. Ya. Oke, saya bacakan ya. Bukan pendapat saya, jangan bilang Abdul Somad. Kata Imam Malik, apa kata Imam Malik? Alladzi yashtumu ashaban Nabi, orang yang mencaci maki sahabat Nabi, mereka tidak Islam. Imam Malik ini, orang yang mencaci maki sahabat Nabi, mereka tidak Islam. Syiah ini setiap habis pagi doanya, nama doanya laknat sonamai Quraisy. Allahumma al'an sonamai Quraisy, laknatlah 2 berhala Quraisy. Siapa yang dimaksudnya 2 berhala Quraisy? Abu Bakar dan Umar, karena menurut mereka merampas kepemimpinan Sayyidina Ali. Menurut mereka sesudah Nabi itu yang jadi pemimpin adalah Ali. Maka Abu Bakar dan Umar itu dilaknat. Itu maka mereka bingung kalau ziarah ke makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Abu Bakar sama Umar ada di samping. Malik. Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? La tusalli khalfar rafidhi, jangan sholat di belakang Syiah. Kalau ada Syiah jadi imam, jangan kau sholat di belakang. Kenapa? Man qala inna Abu Bakr wa Umar laisa bi imamaini fahuwa rafidhi. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan khalifah yang resmi, perampok, mereka adalah rafidhi. Pendapat Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, apa katanya? Wa yasubbuna, mereka mencaci maki sahabat.
Wa yukaffirunal a'immah, mereka mengkafirkan imam-imam. Laisat minal Islam, mereka tidak Islam. Jangan bilang Abdul Somad. Ini kadang orang ini ditembaknya saya aja. Saya membaca, aku membacakan aja. Membacakan pun kena juga. Apa kata Imam Abdurrahman bin Mahdi? Ar-Rafidah huma millatani, mereka punya agama sendiri, mereka tak Islam. Imam Bukhari yang paling kelas. Apa kata Imam Bukhari? Ma ubali la yusallamu alaihim, tak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Wala yunakahun, tak boleh menikah dengan mereka. Wala yushhadun, tak boleh jadi saksi. Wala tu'kal dzabaihum, sembelihannya tak boleh dimakan. Lengkap semua. Tak ada cakap saya, satu pun tak ada cakap saya. Nah pula saya yang disalah-salahkan orang. Lengkap semua. Iya Ustaz, tapi mereka enggak ada mencaci maki sahabat. Judul bukunya Kecuali Ali. Nama penerbitnya Al-Huda Jakarta. Cetakan pertama Juli 2009. Apa kata mereka di dalam itu? Abu Bakar munafik, Umar arogan, Utsman hedonis, Abu Bakar dan Umar iblis. Ada bukunya. Kok nggak ditarik dari peredaran? Ini Indonesia bro. Ini bukan Malaysia. Malaysia ada sultan menjaga agama. Malaysia ada mufti menjaga agama. Nggak boleh orang ceramah, nggak boleh nulis buku kalau tidak ada tauliah. Kita bebas. Makanya tugas ulama di Indonesia dengan di Malaysia lebih berat di mana? Berat tempat kita. Siapapun boleh bercakap. Bukunya judulnya Antologi Islam. Penerbit Al-Huda Jakarta, cetakan 2005. Aisyah biang fitnah, lici, pembohong, Abu Hurairah pemalsu hadis, pura-pura masuk Islam, mencaci maki sahabat. Penerbit Lentera, cetakan pertama Maret 2008. Apa kata mereka? Laknat Syiah untuk Abu Bakar dan Umar. Ada buku judulnya 40 Masalah Syiah. Penerbitnya Ijabi. Ijabi itu Ikatan Jamaah Ahli Bait Indonesia. Halaman 194. Abu Bakar, jelas-jelas ditulisnya di situ. Abu Bakar laknatullah alaih. Penulisnya namanya Emilia Renita. Nama suaminya Jalaluddin Rahmat, sudah mati. Sebelum mati itu cerai dia dengan Emilia ini. Habis itu baru dia mati. Apa lagi? Penerbit Mutahari. Mutahari ini Syiah punya di Bandung. Pertama cetakan Juni 2002. Judul bukunya Al-Mustafa Pengantar Studi Kritis Tarikh Nabi. Aisyah pendusta. Lengkap semua. Share. Baca baik-baik. Mana yang lebih utama bagi seorang lelaki yang sudah menikah, antara sholat bersama di rumah atau di masjid? Sholat dulu di masjid, habis sholat di masjid baru balik ke rumah sholat sekali lagi. Sholat yang pertama di masjid menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua di rumah itu terhitung sunnah. Di rumah ada istrinya. Kenapa istrinya tak dibawanya ke masjid? Anak masih kecil. Kebetulan istrinya ini pula cantik. Kalau dibawanya ke masjid, semua orang tuh menengok ke belakang. Maka tak dibawanya, dikurungnya, dia aja menengok bininya itu. Emaknya juga ada di rumah, ayah juga ada. Dibilangnya, aku sembahyang dulu, nanti habis itu aku balik, tunggu aku sebentar ya. Kata istrinya, jangankan sebentar bang, sampai mati ku tunggu abang, kata istrinya. Nah, akhirnya sholat lah orang itu balik. Mana dalilnya boleh sholat 2 kali? Nabi sama sahabat sholat. Selesai sholat, Nabi balik ke kamar. Sahabat tadi duduk di masjid. Datang orang kampung dia. Datang orang kampung. Kata orang kampung, kami belum sholat.
Ayo kita sholat. Kaulah jadi imam karena kau kan sahabat Nabi, dekat dengan Nabi. Maju dia jadi imam. Berapa kali sholat dia? 2 kali. Sholat yang pertama sama Nabi tadi menggugurkan kewajiban. Sholat dia yang kedua mencari fadilah, keutamaan. Bagaimana batasan aurat istri terhadap mertuanya? Kalau kalian menikah, punya suami, suami kalian punya ayah, maka kalian di hadapan dia tutup aurat semua. Bertudung kalian berjilbab, pakai baju panjang. Jangan kalian pakai daster nampak ketiak. Jangan kalian bercelana sempit. Jangan kalian berbaju pendek. Tutup semua. Kenapa? Karena mertua sekarang banyak hantu. Alhamu al-maut. Ipar adalah maut. Mertua adalah maut. Kenapa ipar disebut maut? Karena kalau sama orang lain watas berkelahi. Tapi kalau sudah saudara, bunuh-bunuhan, putus. Tapi manusia ini lebih pandai dari Tuhan. Ustaz aja itu suuzon. Maka ditunjukkan Allah sekarang kejadian di mana-mana viral. Maka tutup aurat baik-baik. Bertudung labuh, berbaju kurung, baju panjang, jangan keluar pakai daster. Ini menjumpai mertua pakai daster, nampak leher, nampak macam-macam. Tutup aurat baik-baik. Kau hanya boleh dilihat oleh lakimu saja. Jangan semua orang menengok. Buah yang dibungkus pakai plastik di dalam etalase kaca, di dalam mall, di dalam supermarket, di dalam gedung lantai 4 simpang mall, itu lebih mahal, lebih berharga daripada semangka yang dibelah, diletakkan di depan pasar pagi Arengka. Kalian adalah perempuan yang berharga, dimuliakan Allah. Jangan dijajakan di pinggir pasar. Anak perempuan kita ajarkan itu. Siapa yang mengajarkan Ustaz tegas terhadap anak perempuan ini? Emak saya. Cucunya pertama, anak adik saya perempuan. Tak boleh pakai celana sempit, tak boleh pakai. Kalau udah pulang saya dulu ke rumah, dia di rumah emak, asal udah saya klekson, ten, ligah-pugah, lintang pukang ke kamar mencari baju panjang. Padahal mahramnya saya, abang, mama, abang, ayahnya saya. Tidak boleh. Begitu kami diajarkan. Maka ajarkan perempuan. Ma'had Az-Zahra santrinya perempuan. Datang orang tua pas mau ini, salam sama Ustaz. Kami di pondok ini tidak mengajarkan santri salaman sama Ustaz. Santri pertama masuk 1 Juni 2021, sekarang 2025. Tak pernah tangan Abdul Somad menyentuh tangan santri. Tak ada istilah sapu-sapu kepala. Tak ada. Saya ajarkan. Saya tidak pernah memegang tangan anak bapak, anak ibu. Dah macam anakku, doakan tengah malam. Selamatkan anak-anakku ni ya Allah. Waktu tawaf itu 1 putaran khusus mendoakan santri itu. Hafalkan dia Quran, jaga dia ya Allah. Nanti kalau dia nikah, jadikan lakinya orang baik. Jangan sampai dia nikah sama Fir'aun. Jangan sampai jadikan dia anak. Sayang ke santri gitu, doakan. Bukan sapu-sapu kepalanya, dipegang tangannya. Tak boleh. Ajarkan itu anak-anak kita, ajarkan. Tak boleh. Siapa kita? Nah, jadi saya ajarkan itu. Nanti kalau kalian balik di kampung, nanti ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, malam Ramadan. Kebetulan ada santri Ma'had Az-Zahra, kita minta baca Quran. Jangan kalian tolak, kalian baca Quran, tapi jangan maju kalian ke muka. Santri Ma'had Az-Zahra tak boleh. Kalau panitia mengatakan, minta pesan Ustaz Somad, kalau mau aku mengaji di tempat ibu-ibu di belakang. Suaranya saja.
Jangan duduk kau di situ. Laki-laki semua depan. Terbuka biji mata orang tu nengok ke orang lain. Yu'minun. Allah, kata mereka, menengok bibir kau. Fitnah, berdosa dalam masjid. Cukup kau di belakang sama ibu-ibu. Dulu ibu Irene Handono, pakar kristologi, biarawati yang masuk Islam, diundang oleh Bupati Rokan Hulu, Pasir Pangarayan, negeri seribu suluk, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Tak boleh perempuan bicara depan laki-laki, ditolak. Datang bertanya ke saya panitia, gimana nih Pak Ustadz, Ibu Irene sudah kita undang, gak mungkin kita batalkan, apa solusinya? Kata saya, mana lokasi acaranya? Ini Islamic Center. Di mana kalian letakkan ibu itu nanti? Di sini Pak Ustadz, meja yang Islamik itu. Geser meja ini ke dekat tiang perempuan. Bisa di kiri, bisa di kanan. Geser ke tiang. Nanti tutup tirai tengah nih, tutup. Yang laki-laki silakan mendengar sini, yang itu yang depan silakan perempuan. Udah? Panggil khalifah mursyid. Kalau bentuk iko boleh tak khalifah? Tengok. Mengangguk semua khalifah. Boleh gitu. Jadi acara tetap jalan. Jangan perempuan di depan. Begitu juga kalau ada grup nasid, silakan nasid, tapi di emperan samping, teras belakang. Jangan bini orang di depan. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Laki orang semua menengok bini orang dalam masjid. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Bodak. Kebetulan masjid itu pula ramai. Tak ada AC, meleleh udah bulu mata. Luntur udah makeup. Perbaiki. Nah, jadi dakwah ini tidak hanya perbaiki di luar masjid, juga di dalam masjid. Mudah-mudahan Allah memberikan yang baik-baik untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Berkat selawat kepada Nabi, jauhkan kami dari malapetaka, bencana dan musibah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Berkat selawat kepada Nabi, tunaikan segala hajat kami, hajat keluarga, hajat anak, hajat negeri, hajat bangsa, hajat dunia, hajat akhirat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Berkat selawat kepada Nabi, bersihkan kami daripada silap, salah dan dosa. Wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat. Berkat selawat kepada Nabi, angkat derajat kami setinggi-tingginya. Wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Berkat selawat kepada Nabi, sampaikan semua kami kepada kebaikan-kebaikan, baik mata, baik telinga, baik rezeki, baik anak, baik istri, baik keluarga, baik suami, baik semuanya ya Allah. Ya qadiyal hajat, ya rafi'ad darajat, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.